Wis. 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 Aman-aman. Oke, ini baru berjalan berapa hari ya? Berapa kilometer? Oke, ini kita baru berjalan sekitar berapa meter saja ya. Kita nggak mendengar untuk indukannya, tapi nggak ada suara, nggak ada penampakan, nggak ada suara, tapi ada yang bawa makanan ya. Selama mungkin 3 menitan langsung kelihatan, karena yang satu bawa makanan, malah yang satu terbang dari sana. Nah, terus ini nih. Kita lihat ya. Ini burung sogon, sarang burung sogon. Ini biasanya kalau bawahnya itu udah bulat. Ini ya. Ini Pak. Ya, kelihatan. Ini kalau kayak gini nih, udah bulat tuh udah ada anaknya nih. Udah ada anak ya. Oke, kita cek apakah burung sekarang masih kayak dulu ya. Biasanya kalau bulat ini ada anaknya nih. Aha. Oh, oke. Ini adalah calon generasi penerus alam kita nih. Nih burung sogon udah kayak gini nih, ada 2. Yang cilikannya sering weruh Kang. Jenenge apa? Sogon. Ini mret gandil kalau bahasa sini. Oh, tapi iya, kalau bahasa di YouTube itu nggak pada tahu, jarang yang tahu. Ini tahunya sogon bahasa nasionalnya. Itu kalau di desa namanya sendiri-sendiri nih. Ada mret gandil, ada burung kuniran mini gitu ya. Iya. Kayak gitulah. Ada ini. Itu dimasukin lagi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak wurung bahasa Ya, burung itu kalau lagi ngeram biasanya burung. Kalau ada beranak, Oh. jangankan cuma diambil dibalikin, kita ambil dipindahkan, masih dikasih makan, tapi syaratnya tuh harus ada suara. Harus anaknya bersuara. Nah, itu nanti indukannya akan mengejar gitu ya. Oke, jadi masih sama nih. Untuk burung sogon kalau yang udah ada anaknya itu bawahnya nggak ada klawer, ya kan? Ya. Sarangnya bulat, padahal aslinya itu kan ada klawer kalau sarang-sarang burung sogon itu. Nah, seperti itu. Itu yang ada isinya. Kalau ada isinya bulat seperti itu, jadi bisa dipastikan. Cuman kita nggak bisa pastikan itu anaknya udah besar atau masih kecil, itu nggak bisa. Ya kita bisa tahu burung itu udah ada anaknya gitu. Apalagi kayak tadi tuh malah bawa makan ya. Tapi kan nggak semua orang cari burung itu tahu indukan bawa makan lah. Tahunya kan kita lihat sarangnya, oh sarangnya bulat gitu kan. Biasanya diambil zaman dulu. Nah, ini kita pelihara untuk generasi penerus saja nih. Oke ya. Ini sarangnya. Jadi kita naik lagi untuk sarang-sarang burung berikut ya. Barangkali masih ada burung-burung yang lain. Guys, dijeda baik. Memori ini sih. Kita lanjut, guys. Ini sebenarnya tempat ciplukan. Manuk ciplukan? Manuk ciplukan ini ya cibrek gunung. Tempatnya kayak gitu tuh. Dicari ya pasti ada, tapi musiman. Kalau nggak musim nggak ada sarang. Musim. Masih terdengar juga suara burung menet.
nggak ngalas kok kakinya kayak gini. Kakinya Tapi pegel. rasa pusingnya jengkol itu hilang. Hari berkebun. Ngos-ngosan guys. Ini wis direkam? Sik. Direkam apa ya? Dah. Wis, Wis. bisa Nur. Ya. Nah, teman-teman kalau zaman dulu ya. Aduh, lama nggak ngalas malah kakinya kayah ini. Kalau zaman dulu nih, tempat kayak gini nih. Nih biasanya banyak burung sirih gunting atau awan-awan nih, alamnya kayak gini nih, tempatnya cocok. Ini kalau kita ada modal indukan taruh sini nih. Mau berkembang biak juga nih, tempatnya kayak gini ya. Caranya biasanya ya bisa di itu tuh, di Albasia, bisa di waru gitu kan. Ada waru sama weru itu ya. Mungkin bahasa luar nggak tahu apa itu weru kayak gitu. Terus untuk burung sirih gunting itu biasanya nggak mau di pohon-pohon nangka atau pohon-pohon yang lebih rindang. Biasanya pohon-pohonnya itu yang kayak Albasia kayak gini nih. Nah, sama burung kuniran. Nah, ini masih ada kuniran tuh. Kuniran mini masih ada itu Di atas masih nggak kelihatan, jauh. nggak kelihatan ya, tapi ada suaranya itu. Terus burung apa namanya, kalau di sini tuh lenjetan itu, lenjetan. Kalau kalau di nasionalnya apa itu, putih, kita pernah melihara kemarin itu ya. Jadi ini tempatnya kayak gini nih, tapi ini dari tadi kita pantau udah nggak ada burung yang kita maksud. Jadi ya kita cari terus apakah masih ada sisa-sisa burung di alam ini ya. Oke, langsung kita cari lagi. Bling. Gini guys, perjuangan membuat konten guys. Kalau saya berjuang buat konten. Kalau Pak Suratman adalah pecinta burung, pelestari burung. Jadi nggak bakal merasa capek. Kalau basic saya kan editor videografi. Suruh jalan-jalan gini, wah. Gak apa-apa. Jangan sampai dengar, kan kita lagi ngeluh capek. Banyune sithik men. Degan ora nyolong degan iki. Hah? Nyolong degan ae mana degan. Ndi? Ora degan. Mana. Wis ki. Monyong wis belum? Wis. Oke, dan setelah beberapa menit kita lihat burung pelatuk juga membawa makan, langsung berarah ke sarang. Rupanya di sini jarang orang nyari burung nih.
Yang pohonnya kering itu Pak? Ya, itu Oh. keringnya mungkin nggak kelihatan ya, karena kita bawa lensanya itu lensa biasa ya. Iya, agak jauh. Jadinya ya intinya kayak gitu tuh, masih ada burung pelatuk di sini. Burung pelatuk yang bertempat di itu kalau dulu kita panjat itu. Kalau dulu kita panjat, kita potong biasanya. Burung Kalau pelatuk itu sarangnya dari enggak pakai rumput-rumput ini. sarang, Oh, nggak ya. pakai. Itu pakai lubang itu biasanya. Tapi kalau burung pelatuk mending, dia Hmm. bikin lubang sendiri. Beda sama burung tengkek. Kalau tangkek Tengkek sama kacer juga itu biasanya. Betet, kalau betet iya betet itu juga nemu punya yang lain. dipakai. Ya, Oh. biasanya punya yang lain. Nah, ditarung untuk apa? Itu tuh. Bibitnya gitu ya. Nah. Nah, itu tuh. Itu bawa makan ke sana paling atas. Itu kalau kita panjat, kita bawa pulut ya. Jadi kalau kita tanpa alat kita bawa pulut aja nih. Pulutnya tempelin ke dalam, nanti anaknya ikut pulut kita. Jadi untuk pulut itu kan kalau kita tarik itu nggak nempel itu ya. Iya. Ya itu zaman dulu, tapi sekarang jangan diambil lah ya. Jadi kita Sekarang udah biarkan jarang. ya agar alam ini kembali seperti dulu. Tanpa kita melihara juga udah ada ya teman-teman ya. Tanpa kita melihara burung, tanpa kita harus mengeluarkan burung, ternyata di jauh dari rumah ini, jauh dari keramaian, ternyata masih ada tersisa burung-burung yang mau juga berkembang biak. Saya juga melihat burung petet juga nih, tapi kalau kita intip lama juga. Padahal sepertinya ya bersarang juga, nggak tahu itu ngeram atau lagi angkut sarang ataupun sudah keluar sarang ya kita nggak tahu, intinya ada. Biasanya kalau burungnya itu sekitar sini-sini aja itu ada sarangnya. Kalau nggak ada sarangnya berarti dia belum bersarang. Tapi kalau satu pasang itu biasanya di sini sekitar sini gitu. Kalau dulu kalau kita mencari anaknya atau sarangnya susah, kita tinggal duduk manis di tempat suatu tempatnya. Misalnya ada burungnya di sana, kita hanya gini aja nih. Nah gitu kan. Jadi kita nggak perlu mencari, kayak gini aja nih. Anteng. Itu untuk burungnya jangan sampai melihat kita. Itu nggak sampai 20 menit kita akan mendapatkan sarangnya, karena indukannya biasanya itu kalau apa angkut sarang ya, angkut sarang sama mengasih makan meloloh itu, atau kalau anaknya udah keluar sarang tapi masih diloloh sama indukannya itu akan ketemu. Soalnya burung itu nggak sampai sejam dia mengasih makan ke anaknya gitu ya. Jadi kita tinggal duduk, kita lihat indukan bawa makanan, dia langsung mengarah ke sarang ataupun anaknya di mana mereka berada, di mana mereka itu bersembunyi gitu. Nah di situ kita akan langsung menemukan gitu ya. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak usah dicari, intinya masih ada itu ya. Jadi kita mau mantau saja, nggak nyari burungnya. Oke, langsung lagi kita cari lagi. Mati. Atos temen tombolnya. Atos. Alam Indonesia sudah kotor, burungnya sudah punah. Indonesia tercinta. Juga dunia perdukunan. Indonesia yang maju adalah dunia permistisan.